Ihwani ibadallah, asal mula kenapa Nabi Sulaiman diberi mukjizat bisa mengendalikan angin. Allah berfirman, "Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab." Idh urida 'alaihi bil 'asyiyis safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatabiqa masham bisuki wal a'naq. Quran Surah As-Sad. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabbinya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, atau maksudnya kuda. Sehingga aku lalai mengingat Rabbiku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan lehernya. Quran Surat As-Sad ayat 30 sampai ayat 33. Inilah ayat Al-Quran yang menjelaskan asal mula kenapa Nabi Sulaiman diberi anugerah mukjizat bisa mengendalikan angin. Ini terkait dengan hewan kesenangan beliau, yakni kuda. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa dia menganugerahkan kepada Nabi Daud seorang putra bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Allah menyanjung Nabi Sulaiman dan menyebutkan bahwa dia banyak kembali kepada Allah, maksudnya bertobat. Lalu Allah menyebutkan perkaranya tentang kuda. Jadi ini alasan kenapa dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kuda. Nabi Sulaiman alaihissalam menyukai kuda untuk digunakan berjihad di jalan Allah. Dan beliau memiliki kuda-kuda yang kuat, cepat, dan memiliki sayap yang jumlahnya lebih dari 20.000. Ketika beliau memeriksa dan mengatur kuda-kuda tersebut, beliau ketinggalan sholat asar karena lupa, bukan disengaja. Saat beliau menyadari bahwa beliau ketinggalan melakukan sholat karena kuda-kuda tersebut, beliau pun bersumpah, "Tidak, demi Allah, janganlah kalian kuda-kudaku melalaikanku dari menyembah Tuhanku." Lalu beliau memerintahkan agar kuda-kuda itu disembelih. Maka beliau menebas leher-leher dan urat-urat nadi kuda tersebut dengan pedang, padahal 20.000 lebih. Ketika Allah mengetahui hambanya, Nabi Sulaiman, menyembelih kuda-kuda tersebut karenanya, karena takut dari siksanya, karena mencintainya dan mengagungkannya, dan disebabkan beliau sibuk dengan kuda tersebut hingga habis waktu sholat asar, maka Allah memberi ganti kepada beliau dengan sesuatu yang lebih baik dari kuda-kuda tersebut, yakni angin yang bisa berhembus dengan perintahnya sehingga akan menjadi subur daerah yang dilewatinya. Perjalanannya sama dengan perjalanan sebulan dan kembalinya juga sama dengan perjalanan sebulan. Dan tentu ini lebih cepat dan lebih baik daripada kuda. Benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau bersabda, "Innaka la tada'u syai'an ittiqa Allahi ta'ala illa a'taqallahu khairan minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripadanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, dan ini adalah hadis sahih. Ini pelajaran yang bisa kita ambil banyak sekali. Salah satunya ketika kita mengorbankan sesuatu yang kita senangi untuk Allah, maka Allah akan menggantikannya. Dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kita tidak akan memperoleh kebaikan sampai kita mau menginfakkan, memberikan sesuatu yang sangat kita cintai. Sedekah yang sangat bernilai di hadapan Allah ketika kita memberikan perkara yang sangat kita cintai, mengikhlaskan
karena ingin mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Nabi Sulaiman tersebut, beliau sebenarnya sangat menyukai kuda. Akhirnya ketika kuda tersebut melalaikan beliau dari mengingat Allah, kuda yang jumlahnya 20.000 beliau korbankan semuanya. Beliau sembelih semuanya agar tidak melalaikan lagi mengingat Allah. Dan ini pelajaran yang luar biasa dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diberi mukjizat oleh Allah bisa mengendalikan angin. Wallahu a'lam bisihhati hadhil hikayah.